Kalau live YouTube, oh ini baru record. Kemarin live YouTube nggak, Nana? Kemarin di record Pak, tapi belum diupload. Baik. Nanti jangan lupa diupload ya. Mungkin Siap itu Pak. bisa menjadi sorry, ini agak serik ya Nana ya. Jadi bisa menjadi materi atau bahan yang bisa dipelajari lagi mungkin ya di beberapa siswa ya yang mungkin kemarin terlewat progresnya ya, sehingga untuk mengulanginya bisa menggunakan record dari video yang kemarin ya. Kemudian sementara memang belum ada YouTube-nya ya Nana ya, saya belum bikin. Rencana emang mau bikin ya, cuman waktu untuk membuatnya ini yang masih belum dapet ya, karena dari kondisinya masih belum fit ya 100% ya. Jadi butuh ya istirahat gitu ya, hingga waktunya masih belum ketemu gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan saya bisa bikinin YouTube untuk materi kita ini, gitu ya. Oke, baik. Jadi itu solusinya nanti di-upload insya Allah gitu ya untuk materi yang kemarin, sehingga nanti setelah di-upload dicoba dulu gitu ya. Baru kalau memang pada pembahasannya ternyata ada yang belum paham, silakan bisa ditanyakan, gitu ya. Paham ya Nana ya? Oke, baik. Kalau paham, acungkan jempol. Oke, nah untuk hari ini insya Allah kita akan tambahkan materinya ya. Jadi kita akan tambah materi baru tentang Adobe Photoshop, masih berkaitan dengan desain yang kita buat pada pekan lalu ya. Baik, dari desain yang udah kita bikin pekan lalu, setelah beberapa hari saya coba melakukan beberapa hal ya, pengeditan beberapa kondisi yang ada di desainnya tersebut ya, dan ternyata ada perbedaan di Nana ya. Mungkin kalau kemarin kita bentuknya nggak kayak gini kayaknya ya, kurang lebih seperti ini ya, yang pekan lalu ya, dengan mungkin warna yang berbeda mungkin atau kondisi yang berbeda, tapi kurang lebih sampai sama seperti ini itu ya Nana ya. Nah setelah itu saya coba-coba lagi gitu ya Nana ya, dengan menambahkan beberapa efek tambahan seperti ini gitu ya. Yang dengan tambahan efek seperti ini ternyata itu kita akan memiliki kesan yang berbeda terhadap desain yang kita buat tersebut. Nah, dia mungkin sedikit terlihat lebih ini ya Nana ya, lebih terdramatisir gitu ya, karena ada efek asapnya, kemudian ada efek cahayanya. Mungkin juga bisa tambah gini gitu ya, tapi kayaknya terlalu rame, jadi ini bisa seperti ini atau sebaliknya gitu ya. Oke, nah apa yang kita pakai ini ya, ini sebenarnya sebuah efek ya yang bisa kita tambahkan di desain yang kita buat ya Nana ya. Di sebuah efek-efek dengan bentuk-bentuk yang macam-macam gitu ya. Ada yang seperti ini gitu ya. Kemudian ada yang seperti ini. Terus ada yang ini ya. Nah ini ya. Ini kan juga efek ya Nana ya. Nah, oke, yang ini ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana kita membuat efek tersebut. Nah, ya. Kita hide dulu berapa. Nah, ini ya yang kita buat kemarin ini ya, sebuah cipratan ya. Ini kan sebuah efek ya, Nana ya. Sebuah efek yang bisa kita berikan kepada desain kita. Nah, pertanyaannya kemarin masih ingat nggak kita bikin cipratan ini menggunakan apa, Nana?
Ada yang inget nggak kemarin? Bikin efek cipratan ini kita pakai apa? Tools apa? Ada yang ingat? Pakai brush ya, Pak? Oke, pakai brush tool, ini ya. Ya, brush tool itu ada di sebelah sini, anak-anak, ya. Brush tool ada di sebelah sini. Ini ya, yang bentuknya seperti kuas itu ya. Kalau kita klik, ya, maka akan muncul bentuk-bentuk brushnya ya. Oke, untuk mengatur atau mengubah bentuk brushnya, caranya adalah dengan klik bagian sini anak-anak ya. Klik to open the brush present picture. Nah, ini oke, nanti kita bahas secara detailnya. Oke, kita bahas dulu ini anak-anak ya. Jadi di sini ketika kita klik ini sebenarnya adalah menu untuk mengatur dari bentuk brushnya yang akan kita gunakan ya. Di mana menu ini bisa kita gunakan untuk memilih bentuk brushnya ya. Dengan cara klik ini, kemudian di dalamnya kan ada bentuk macam-macam brush ya. Ada lingkaran seperti ini, dan di ini 2120 adalah size-nya atau ukurannya anak-anak ya. Ini adalah ukurannya. Tentu semakin besar berarti ukurannya akan semakin besar pula ya. Oke. Dan di sini kita dapatkan banyak sekali bentuk-bentuk dari brushnya ya. Kita ambil contoh misal ya. Oke, kita buat layer baru. Misalkan kita pakai yang ini ya. Kita kecilkan. Nah, kalau brushnya bentuknya seperti ini, maka hasilnya jadinya seperti ini anak-anak ya. Jadi brush ini kayak kita menggunakan pilok gitu ya anak-anak ya. Kalau kita pilih bentuknya seperti ini, maka hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita pakai yang ini, hasilnya tentu berbeda pula gitu ya. Oke. Nah, brush tool ini tidak hanya serta-merta kita gunakan untuk sebuah kondisi seperti ini saja anak-anak ya. Tapi bisa kita gunakan untuk penambahan efek tertentu tersebut ya. Dengan apa? Dengan cara kita memilih bentuk brushnya ya. Karena memang di sini bentuk brush yang kita miliki itu bermacam-macam ya. Contoh yang ini. Misalkan ini ya. Nah, kalau kita gedein ya. Nah, nggak muncul yang ini. Oh, ini adalah eraser. Ini memang gini ya Nana ya, di beberapa brush itu kan ada tanda ini ya. Oh ini, kalau tanda ini adalah tanda untuk menghapus ya. Kalau yang ini adalah tanda brush. Kita coba gedein. Nah, bentuknya udah berbeda lagi itu ya Nana ya. Bentuknya sudah berbeda lagi. Oke. Maka di sini sebenarnya kita bisa memilih bentuk-bentuk brush ya sesuai dengan kondisi yang kita inginkan ya. Jadi di sini banyak pilihan bentuk-bentuk brush ya. Contohnya misalkan ini. Kalau kita brush, maka yang dihasilkan bentuknya seperti ini. Ini ya, Nana ya. Oke. Nah, sekarang dari bentuk brush ini, itu ternyata kalau kalian perhatikan di Photoshop kalian, yang mungkin masih default ya, Nana ya, folder yang muncul di sini itu jumlahnya hanya 4 folder, benar nggak? Mungkin dicek, minta tolong dicek di Photoshop kalian. Yang pertama general brush, yang kedua dry media, yang ketiga wet media, yang keempat special effect. Benar nggak? Hanya ada 4 folder ini ya, Nana. Betul ya? Ya, Pak. Oke. Ya, memang defaultnya kita dapatkan ini ya, Nana. Ya. Defaultnya kita dapatkan ini. Nah, selanjutnya akan menjadi pertanyaan loh, punya Pak Ayat kok ada banyak ya.
ada free fog, ada free spray, DD Ground, watercolor, dan free brush ya. Nah ini ternyata beberapa brush ini, bentuk ini itu saya import ke dalam Adobe Photoshop anak-anak ya. Sehingga di sini brush saya itu memiliki tambahan bentuk berdasarkan brush yang saya import ini ya. Contohnya di sini tadi saya punya bentuk brush fog ya, yaitu berupa fog itu adalah awan ya, berupa bentuk awan. Coba kita kecilkan dulu. Kita pilih misalkan brushnya dalam bentuk yang fog ya Nana ya. Nah ini fog ini kan awan. Kita cari bentuk yang kiranya pas ya. Nah ini ya, misalkan ini kita kecilin. Kayak gini ya Nana ya. Coba kita usapkan. Warna fog itu kan putih ya Nana ya. Kita ganti warna putih. Kita coba sapukan di sini. Nah, kelihatan nggak efeknya Nana? Ya Pak, terlihat Pak. Nah ini ya. Kayak ada asapnya gitu ya. Nah ini akan menciptakan kondisi yang sedikit terlihat realistis ya gitu ya Nana ya, atau ada efek ini kan menjadi lebih hidup gitu ya dari objek yang kita buat. Ini contoh saja mungkin ya Nana ya, karena penggunaan asap ini kan bergantung dari kondisi gitu ya. Misalkan di tengah hutan, efek tengah hutan, dan kondisi-kondisi lain yang memang membutuhkan ini gitu ya. Dan di sini brush ini itu saya mengimport beberapa jenis brush ya Nana ya. Ada fog, ada spray gitu ya. Ini ya, kalau kita buat ini sama seperti ini ya Nana ya, yang bagian cipratan itu ya. Nah ini ya, di sini akan muncul efek sebuah cipratan. Nah, dan berbagai macam bentuk yang lainnya. Oke, dari sini bisa dipahami ya Nana ya, bagaimana pemanfaatan dari brush tool-nya itu ya. Jadi efek-efek tertentu yang mungkin kalian rasa ini gimana ya cara bikinnya. Nah itu salah satu pemanfaatannya adalah dengan menggunakan brush tool ya, yaitu dengan menambahkan bentuk dari brush ya, atau kuas yang ada pada Adobe Photoshop tersebut ya. Jadi defaultnya 4. Nah sekarang kita akan tambahkan ya. Untuk menambahkan brush ini berarti kita harus mengimport atau memasukkannya ke Adobe Photoshop ya. Layaknya font ya Nana ya. Kalau kita font kan kita nyari dulu, ketemu fontnya, baru kita install, kemudian akan muncul pada software-software yang menggunakan atau yang bisa mengolah mengolah sebuah font ya. Maka akan muncul font tersebut. Nah, sama di sini. Di Adobe Photoshop, terutama bagian brush, itu ternyata kita nggak hanya bisa dapatkan bagian default saja, tapi kita bisa tambahkan dengan bentuk brush-brush yang lainnya. Ya, makanya ketika ada desain-desain dengan bentuk yang kayak watercolor, kayak bentuk-bentuk yang kita, ini ya apa ya bikinnya. Nah, itu salah satunya adalah bisa menggunakan brush, gitu ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya setelah kita tahu bagaimana konsep penggunaan dari brush tersebut, maka langkah selanjutnya adalah kita memasukkan atau mengimportkan brush tersebut ke dalam Adobe Photoshop ya. Nah, langkahnya gimana? Langkahnya adalah kita search dulu gitu ya. Kita cari dulu brushnya. Nah, tentu butuh bantuan ini ya, Google ya Nana ya. Contoh keywordnya mungkin kita bisa menggunakan keyword free brushes for Photoshop ya. Sehingga di sini akan muncul berbagai macam link atau situs yang bisa kita gunakan untuk sebuah
pilihan brush gitu ya. Oke. Salah satu situs yang mungkin saya sering menggunakan ya atau mencari sebuah brush itu adalah saya menggunakan brusheasy.com gitu ya. Kenapa pemilihannya ke brusheasy.com ya? Kalau kita klik ke sini, pertama yang menjadi acuan kita adalah si brusheasy.com ini itu menyediakan brush dalam kondisi free gitu ya, Nana ya. Maksudnya free itu adalah bebas ya. Meskipun nanti ada penjelasan lebih lanjut ya. Nah, kenapa kok kita gunakan yang free ya, Nana? Nah, ini kan pertanyaannya ketika kita mencari aset atau mencari sebuah font ya atau sebuah foto dan lain-lain itu kita harus menyertakan free. Kenapa? Karena brush ini itu di dunia digital termasuk sebuah aset anak-anak ya. Atau bisa kita sebut dengan aset digital. Contohnya kayak brush, kemudian font, kemudian foto, terus ilustrasi gitu ya, icon dan lain-lain ya. Itu merupakan aset digital. Yang aset digital itu ternyata bisa kita jual gitu ya Nana ya di marketplace yang menyediakan aset digital tersebut. Contohnya misalkan FreePic, kemudian apa lagi? iStock ya, Shutterstock dan berbagai macam marketplace yang menyediakan aset-aset digital. Nah, balik lagi ke sini, brush ini itu ternyata juga merupakan aset digital anak-anak ya, yang tidak semuanya itu menjadi bebas atau free kita gunakan. Tapi memang beberapa ada brush itu yang kondisinya dijual gitu ya. Kondisinya dijual, kondisinya diperjualbelikan ya. Sehingga kita tidak bisa leluasa untuk menggunakannya di desain yang kita buat. Ya, makanya kita cari free. Oke. Dan salah satu penyedia free gitu ya, meskipun banyak ya anak-anak ya, yang saya gunakan adalah brusheasy.com. Saya share di ini ya, chatnya ya anak-anak ya. Oke. Nah, di brusheasy.com ini itu ternyata memang banyak bentuk-bentuk brush yang bisa kita gunakan ya. Tentunya melalui proses download dulu nanti kita import. Nah, ya. Nah, di sini banyak sekali bentuk-bentuk brush yang bisa kita gunakan dan bentuk-bentuk inilah nanti yang akan menjadi alat bantu kita untuk memberikan efek atau kesan-kesan tertentu pada desain yang kita buat tersebut. Ya. Oke. Ini banyak pilihan ya, Nana ya. Nah, langkah selanjutnya kita bisa mencari keyword dari brush yang mungkin kita inginkan ya. Contoh misalkan ketika kita ingin mendapatkan sebuah efek salju, maka kita klik misalkan snow gitu ya. Kemudian klik tombol search-nya atau apa nih? Icon kaca pembesar gitu ya. Nah, maka akan muncul bentuk-bentuk brush yang bermacam-macam gitu ya. Nah, di sini ada yang premium ya Nana ya. Jelas kalau yang premium nih sepertinya kita harus membeli gitu ya Nana ya. Atau mungkin ada kriteria khusus ya. Di mana ketika kita menggunakan pasti ada ketentuan-ketentuan khusus tersebut gitu ya. Nah, yang kita cari itu biasanya yang free anak-anak ya. Nah, yang free itu berarti yang tidak ada tulisan premiumnya ini ya. Nah, kita cari misalkan kita perhatikan di sini, oh ternyata ada bagian yang memang kita cari itu ya anak-anak ya. Contohnya misalkan salah satu aja deh gitu ya. Kan free snow Photoshop brushes. Nah, ini misalkan ini yang kita gunakan. Kita klik ya anak-anak ya. Sehingga masuk ke halaman ini. Nah, kita mau tanya nih, ketika kita udah sampai di halaman ini,
kemungkinan besar kalian akan memencet tombol apa ini anak-anak? Yang free download, Pak. Langsung klik Tapi harus free download, download, Pak. ya. Gimana? Itu tidak login dulu ya, Pak? Tidak sign up dulu ya, Pak? Nah, makanya kenapa kita pakai brasizi.com ini, ternyata kita downloadnya nggak perlu login, ya. Nah, klik free download, maka kita akan bisa langsung download. Tapi saran saya anak-anak, ya, sebelum kita klik free download ini, karena sekali lagi ini adalah aset digital, ya, meskipun di depannya kita dapatkan tulisan free, tapi kita harus tetap melihat atau memperhatikan atau membaca dari sisi license-nya. Nah, ini pasti akan ada ini anak-anak, ya. Setiap aset digital, coba kalian mau download font tuh pasti kalau kita cari itu akan ada license-nya. Nah, ini harus dianu ya anak-anak, ya. Apapun dimanapun tempatnya kalian download nanti yang perlu kita harus perhatikan adalah license info ini anak-anak, ya. Jadi harus kita perhatikan license infonya, ya. Jangan langsung kita mendownload, kita baca dulu. Kenapa? Meskipun free di sini itu tidak menjadi free yang benar-benar bebas kita gunakan anak-anak, ya. Dan masing-masing jenis brush ini memiliki license info yang bermacam-macam, ya, tidak semuanya sama. Nah, bagi kita yang memang selalu berhubungan dengan dunia digital, terlebih lagi nantinya kalau kalian sudah bekerja secara profesional di dunia IT ini, gitu ya anak-anak, ya, maka kita juga harus memperhatikan dari license sebuah aset digital tersebut, ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak memperhatikan license-nya, nah kita gunakan, ya, ternyata kita menyalahi dari license info tersebut, maka bisa jadi karya kita akan anak-anak akan dipertanyakan, ya, oleh biasanya oleh si pemilik license-nya atau si pemilik brush-nya itu. Nah, ini kok kayaknya brush-nya saya ini, ya. Dan merasa kok kayaknya menggunakan secara ilegal nih. Nah, pasti akan ditanyain gitu, ya. Kok nggak nyertain license-nya, kok nggak nyertain ininya, gitu, ya. Kalau kita bisa menunjukkan bahwasanya kita udah beli license itu, nah berarti nggak masalah, dia. Dan kalau kita tidak bisa memberikan info atau bukti bahwasanya kita membelinya, misalkan, ya, atau menjadikan itu milik kita, ya, membeli memang ya, Nona, ya. Berarti kita pasti akan kena tuntut, gitu, ya. Minimal tuntutannya adalah jangan gunakan brush itu. Nah, sehingga desainnya pasti akan berubah, gitu, ya. Atau tuntutan yang lebih parah lagi sampai ke tingkat hukum, ranah hukum, ya anak-anak, ya. Dan ini terjadi, ya, di dunia digital itu terjadi, ya. Case-nya kemarin itu adalah font, ya, yang sampai ke tingkat ganti rugi, ya, minta ganti rugi, ya. Dan ganti ruginya tidak besar anak-anak, ya. Tidak besar, tidak kecil anak-anak, besar, ya. Puluhan lah, ya. Puluhan itu puluhan juta. Nah, itu, ya, bisa dibayangkan gara-gara hanya menggunakan aset digital yang tidak memperhatikan license-nya dan itu digunakan untuk komersil, maka akan berdampak seperti itu. Makanya kita baca dulu license-nya, ya. Baca dulu license-nya. Nah, berarti sebelum download saran saya cari dulu license ini anak-anak, ya. Pasti akan ada license ini. Kalau tidak menyertakan license ini berarti situsnya ini atau penyedianya itu enggak ini anak-anak, ya. Bukan penyedia profesional, ya. Mungkin dia download di mana-mana kemudian di-upload. Nah, ini rawan dia, ya. Nah, kalau di brasizi.com ini kan ada ini, ya, kemudian itu ada license infonya juga sehingga lebih aman, ya, ketika kita mendownload dari brush tersebut. Oke.
Kita baca license infonya dulu, kita coba ya. Nah ini ya, jadi free-nya itu enggak free bener-bener free ya anak-anak ya. Tapi free di sini adalah this file is free for personal and commercial use ya. Jadi di sini free-nya itu untuk personal, untuk pribadi ya, yang bisa kita gunakan secara pribadi, dan untuk commercial use berarti bisa kita gunakan untuk bisnis ya, untuk komersil. Nah, tapi nanti ya, jadi sebenarnya nggak free, sebenarnya benar-benar free ya kalau kita gunakan di sini, but you must give attribution ya. Jadi kita harus memberikan atribut ya, atau tambahan pada salah satu kondisi desain yang kita buat. Misalkan dalam bentuk video ya, berarti kita harus nambahkan ini ya, dalam bentuk print kita harus nambahkan ini. Dan untuk bentuk ini merek ya, atau merchandise ya, ternyata kita nggak bisa pakai itu ya anak ya, kita harus membelinya ini ya. Kenapa? Karena di merchandise itu kan tidak bisa menyertakan itu dan kondisi-kondisi yang lainnya ini ya anak ya. Nah di sini ternyata kita dapatkan kondisi yang seperti ini, jadi tidak serta-merta kita menggunakan brush tersebut ya. Bisa dipahami ya anak ya. Ini sebenarnya tambahan info aja ya anak ya, karena kita selalu berkaitan dengan aset digital ya, entah itu font, entah itu brush, entah itu foto, gambar, dan lain-lain, maka kita harus juga memperhatikan license-nya tersebut ya. Baik, anggaplah kita balik lagi ya ke sini, anggaplah kita setuju dengan license-nya, maka selanjutnya baru kita akan download dari aset tersebut ya. Oke, selanjutnya kita klik free download ini, kita klik gitu ya, maka akan di-download filenya. Kemudian setelah selesai, langkah selanjutnya adalah kita lihat di Explorer-nya ya. Nah di Explorer ini memang saya nggak download yang tadi ya Nana ya, itu hanya sebagai contoh saja. Yang saya download di sini ada beberapa kemarin, yaitu free brush stroke ini ya. Kemudian yang kedua adalah watercolor ya, seperti ini. Nah dari bentuk downloadnya itu macam-macam. Ada yang download hasil downloadnya berupa file langsung brushnya ya Nana ya, yang berformat .abr, atau berupa paket ya, paket ininya, paket paket downloadnya ya, yang berupa file .zip. Nah kalau seperti ini berarti kita harus ekstrak terlebih dahulu ya. Setelah terekstrak muncul folder baru. Nah di dalam folder inilah nanti akan ada filenya ya, dan juga mungkin karena satu bagian paket ya akan ada tambahan-tambahan, misalkan tekstur wallpapernya, atau mungkin bagaimana cara menginstalnya dan lain-lain ya. Baik, nah setelah ini siap anak-anak, langkah selanjutnya adalah kita balik lagi ke Adobe Photoshop-nya. Oke, terus ngapain balik ke sini? Nah langkah selanjutnya adalah kita install bentuk brush tersebut ya, atau kita import ya, lebih tepatnya import, kita masukkan ke dalam Adobe Photoshop-nya, sehingga ketika kita klik ini nanti brush tool-nya akan muncul jenis atau bentuk dari brush tersebut ya. Caranya sama seperti tadi, kita klik yang bagian ini untuk menampilkan pemilihan bentuk brush-nya dan pengukuran penentuan size-nya ya. Kemudian yang kita pakai atau yang kita klik adalah yang bergambar icon gear ini ya. Kita klik, nah muncul menu seperti ini. Kemudian yang kita pilih adalah import brushes ya. Oke, setelah sampai di sini maka akan muncul explore dari pemilihan folder brush-nya ya, atau file brush-nya. Nah kalau sudah sampai sini tinggal kita langsung klik aja file brush-nya ya, .abr ini gitu ya. Bisa yang ini atau mungkin yang tadi gitu ya, di dalam folder. Nah ini ya. Maka setelah itu kita klik open. Nah, setelah klik open,
maka akan berproses. Biasanya ada di kursornya akan ada objek yang kayak yang berputar itu ya, nah ya, berproses. Kemudian kalau sudah selesai, maka di bagian sini akan muncul folder dari nama brush yang kita sudah import tersebut. Nah, itu ya. Kemudian kemarin saya sudah mengimport ini ya, free brush stroke-nya sama watercolor-nya. Ya, sehingga di sini sudah bisa muncul dari pilihan brush tersebut ya. Yang tinggal kita klik foldernya, kita buka foldernya, maka di dalamnya akan ada banyak bentuk atau jenis dari brush tersebut. Paham anak-anak? Yang paham silakan acungkan jempol atau icon jempol ya. Silakan diklik icon jempolnya, emoticon jempolnya jika sudah paham. Oke. Alhamdulillah udah banyak yang paham. Selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakan brush tool ini ya. Oke. Caranya sama seperti tadi, kita klik brushnya, kita klik bentuknya ya. Kemudian kita pilih bentuk dari brushnya. Ya. Baik, setelah kita pilih, ternyata kita dapatkan kondisi ini anak-anak ya. Loh, Pak, kok ini nggak muncul Pak ya? Dan kita klik, ternyata muncul apa nih? Belum, kamu tidak dapat ini nggak bisa menggunakan brush tool-nya karena tidak ada layer yang terseleksi gitu ya. Nah, berarti kita harus nyeleksi layernya dulu anak-anak. Dan kita coba ya dulu ya. Rectangle tool. Oh, nggak bisa. Smart object, nggak bisa. Text tool. Kok text tool? Text tool. Atau text layer. Oh, nggak bisa. Terus, ini, apa namanya? Ini, adjustment layer. Oh, nggak bisa dia. Baik. Ternyata brush tool ini itu bisa kita oleskan atau kita gunakan di bagian objek pixel layer, gitu ya. Jadi objek pixel layer atau gambar yang terlastarize itu bisa kita gunakan ini, ya. Tapi kalau yang smart object dan lainnya itu tidak bisa, ya. Dan saran saya ketika ingin meletakkan brush ini di area kerja, ya, atau menggunakan brush ini di area kerjanya, saran saya adalah buatlah layer baru anak-anak ya. Jadi kita bikin layer baru, kita seleksi, baru kita pilih brushnya. Nah, ya. Misalkan apa ini? Di brush ini ya. Nah, ini ya. Nah, dari sini akan kelihatan bentuknya ya. Kalau udah dapat kita kecilkan misalkan ya. Gini. Dan kita ganti warnanya. Nah, kemudian kita letakkan di sini. Nah, itu ya. Dan ini itu bisa kita kecil besarkan anak-anak. Bisa dipahami ya di sini ya. Jadi saran saya adalah gunakan yang menggunakannya dengan cara menambahkan layer baru ya. Oke. Seperti ini tinggal kita ya, ganti seperti ini. Ini udah jadi desain yang konsep yang berbeda lagi tuh ya anak-anak ya. Oke. Dari sini bisa dipahami anak-anak? Bagaimana cara penggunaannya? Apakah masih ada yang bingung? Atau sudah paham? Yang sudah paham, acungkan jempol anak-anak. Saya izin bertanya, Pak. Oke, boleh, silakan. Kalau tentang font itu bagaimana, Pak? Itu ada lisensinya atau enggak, Pak? Kayak contohnya downloadnya itu di Davon gitu, Pak. Bagaimana, Pak? Oke, berarti kita lihat dulu di Davon ya. Ini harus dicek dulu gitu ya.
The font. Kalau amannya ya, kalau saya sih amannya, saya biasanya nyari itu di ini anak-anak. Font ya, font Google dia. Kenapa kok kita carinya di font Google ya? Nah, ini license ya. Ya, the font are licensed under the open font license ya. You can use them freely ya. Your product and project, komersial atau yang lainnya. Nah, berarti ini itu biasanya bisa digunakan untuk produk-produk komersil kita, ya, atau untuk desain-desain komersil kita, sehingga sangat bebas sekali untuk digunakan. Ya, ini yang kalau di font Google ya. Cuman kita nggak bisa digunakan untuk dijual lagi gitu ya, karena kan ada beberapa font itu di-download kemudian dijual lagi gitu ya. Kita download banyak font, kemudian kita taruh dalam flash disk, kemudian kita jual. Itu ada beberapa yang tidak boleh digitukan ya. Oke, kalau di Dafont, nah, kita berarti kita lihat dulu di Dafont ya. Nah, ini Dafont bisa kita lihat di sininya, anak-anak. Ini kita sampai jam berapa ya? Sudah habis ini ya, 10.30 ya. Oke, nggak apa-apa. Sedikit lagi. Nah, ini ya. Ada tambahan ini biasanya, donate. Berarti ini kita harus ke pembuatnya itu harus memberikan donasi gitu ya. Ini biasanya, oh nih, to purchase a commercial license visit. Nah, berarti kita lihat ini dulu gitu ya. Kita baca dulu. Jadi jangan langsung di download anak-anak itu ya. Apalagi di Dafont ya. Ini kita harus baca dulu nih ya. Ini license-nya seperti ini gitu ya. Jadi di Dafont itu tidak semuanya free. Meskipun kita bisa download, ternyata semua font yang ada di Dafont itu tidak free gitu ya. Berarti kita baca license-nya ini seperti apa. Nah, ini yang punya ternyata ini ya. Nah, ya kan, ada uangnya kan. Commercial license kita harus ini. Pak, kalau kita download terus kita gunakan secara komersil font ini gimana Pak? Nah, kalau misalkan nggak ketahuan sih mungkin ya nggak masalah dia. Cuman ya kita nggak enak aja gitu ya Nana ya. Masa kita membaca karya orang ya. Atau kalau udah tingkatan internasional, misal desain kita kelasnya udah internasional dan si pembuatnya tahu, oh ini font saya gitu ya. Kok dipakai, apakah dia menggunakan license atau tidak gitu ya. Bisa-bisanya ditanyain gitu. Jika tidak, berarti kita akan dituntut gitu ya. Untuk membayar ganti rugi ketika penggunaan font tersebut. Bisa dipahami di sini ya? Ya, bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke, jadi hati-hati ya Nana ya untuk mendownload fontnya ya. Pak, Harus untuk menaruh benar-benar. font Google-nya itu di Adobe Photoshop bagaimana Pak? Ya tinggal di-download aja, di-download kemudian diinstal. Ya kayak install font biasa gitu ya. Siapa? Makasih Kita Pak. download, kemudian kita install dulu, nanti secara otomatis pasti akan masuk ke Adobe Photoshop, Adobe Illustrator atau Word dan semuanya ya yang berkaitan dengan teks. Jadi seperti itu. Paham ya? Nah, jadi hati-hati ya Nana ya downloadnya ya, apalagi Dafont ini ya. Ini nggak semuanya free ya, karena ya ini ada donate to author dan lain-lain ya. Kita harus baca dulu license-nya. Nah, itu ya. Oke, udah habis ya. Nah, selanjutnya, setelah kita belajar tadi, kalian coba ya. Nah, silakan dicoba untuk mempraktekkan atau mencobanya memasukkan ke Adobe Photoshop masing-masing kemudian digunakan ya. Untuk desain project desain yang kalian kerjakan atau menjadi progres pada kesempatan kali ini ya. Oke, anak-anak ini udah lebih banyak nih 10.36 ya. Jadi seperti itu ya untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini.
Silakan bisa dicoba, dipraktekkan. Dan untuk proyeknya masih panjang anak-anak ya. Ada satu atau 2 pekan lagi ya ke depan untuk menyelesaikan proyek itu. Silakan dikerjakan. Dan kalau bisa dengan konsep yang berbeda ya, menggunakan objek mobil yang sama tapi konsepnya kalian coba untuk dikembangkan sendiri menurut kreativitas kalian masing-masing ya. Oke. Oh, hilang semuanya nih. Saya rasa cukup ya Nana ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah wawasan dan menambah ilmu tentang Adobe Photoshop-nya. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung japri ke WA saya. Dan saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat anak-anak. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.